menurut Bapak, mana yang lebih penting, pengembangan pendidikan atau pengembangan makan bergizi gratis? Nama saya Albasit Bagaskara Harmain dari Fakultas Ilmu Komputer. Woi. Anak Fasilkom kacamatanya tebal Pak. Kemana arah angin menuju? To where the wind is blowing. Well politik, real politik, mah politik. Wis. Maksudnya apa? Di sekitaran sini kita melihat bahwa banyak sekali resistensi masyarakat terhadap beberapa program pemerintah yang telah dilaksanakan. Singkat Mas. Beberapa undang-undang, beberapa program yang telah dilaksanakan. Amerika memberontak kepada Inggris bukan dikarenakan perpajakan, namun dikarenakan tidak adanya representasi di dalam parlemen Inggris. Yuk, pertanyaannya singkat aja, biar yang lain dapat Saya bagian. di sini ingin menanyakan, di antara banyaknya sekali populisme dan juga teknokrasi, jalur manakah yang akan memimpin Indonesia di masa depan menurut Bapak Bima Arya? Oke. Dapat. Terima kasih. Tadi panggilannya siapa? Albasit Bagaskara Harmain. Albasit ya, Albasit. Oke, terima kasih Basit dari Fasilkom. Untuk Indonesia. Oke. Oh iya, ini Mbaknya udah ke bawah ya yang dari sini ya tadi ya. Oke, terima kasih Bapak Rektor dan Ibu. Perkenalkan saya Tabita dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke. FMI Pak. Saya dari jurusan Fisika. Karena di sesi 1 tadi sudah membahas tentang pendidikan, Betul. maka saya akan bertanya pasca sarjana kita, yakni masa depan kita terhadap dunia kerja. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan tentang life balance, dan saya pikir ketika kita sudah lulus dari dunia perkuliahan, life balance dalam dunia kerja kemudian menjadi hal yang sangat idealis dibandingkan dengan realita. Karena ada bentuk birokrasi yang mungkin menyulitkan para bawahan, nepotisme, dan juga eksklusivitas terhadap orang-orang yang memiliki uang dan sebagainya. Sehingga pertanyaan saya adalah, sebagai Wamendagri yang berkapasitas mengawasi birokrasi pusat hingga daerah, bagaimana langkah pemerintah menjamin para sarjana fresh graduate untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang inklusif, objektif, tanpa adanya nepotisme? Terima kasih. Terima kasih Tabita. Wah, ini pertanyaannya luar biasa ini. Pusing saya kalau jadi Wamendagri. Maka kayak Pak Bima ya. Oke, satu lagi tadi ya. Yang tadi katanya udah ada. Oh ya, silakan. Bisa dengeran suaranya coba? Tes. Oke. Izinkan saya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri saya Giva Leota dari FIB sekali lagi. Ya. Izinkan saya membuka dengan sebuah kutipan dari Suhoki, hanya ada 2 pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi saya lebih memilih menjadi manusia yang merdeka. Oke, pertanyaannya singkat. Tapi bagaimana teman-teman? Kami mahasiswa memiliki satu hak yang paling penting, yaitu merdeka belajar. Tapi sayang sekali di bidang di jalur SNBP dan SNBT banyak teman seperjuangan kami yang tidak melakukan daftar ulang karena keterbatasan ekonomi. Oke, ya. Ini Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini adalah sebuah pernyataan dan pernyataan ini berkesinambungan dengan pertanyaan saya. Pertanyaan saya singkat saja. Ya. Bapak yang sangat saya hormati, izinkan saya bertanya, menurut Bapak mana yang lebih penting, pengembangan pendidikan atau pengembangan makan bergizi gratis? Udah ya Jipa. Dapat. Sekian, Terima kasih.
luar deh Pak pertanyaannya Pak. Saya langsung jawab yang terakhir. Siap Mbak Ziva Pak. Ya, Anda SMA-nya di mana? Saya SMA di Bekasi, Pak. Bekasi. Keren banget pertanyaan, tepuk tangan ya. Jawabannya jelas. Pendidikan penting dan MBG harus dikoreksi. Ya itu. Cukup ya. Nah, ya banyak adik-adik sekalian, banyak hal-hal baik, banyak target-target ideal, tapi tidak sesuai karena gagal, lemah dalam eksekusi atau implementasi. Betul. Ya, betul, jadi betul. hari ini kita maksimal habis-habisan untuk mengkoreksi mana yang perlu dikoreksi. Ya, untuk mengawal agar semua bisa merasakan, kira-kira begitu ya. Yes. Yang kedua, tadi pertanyaan juga keren banget ini. Iya, betul. Ya. The future of Yang Indonesia. wajahnya kayak filsuf tadi tuh. Coba. Tapi Ya. anak Fasilkom Pak. Ya, Kom, iya. mukanya kayak komputer katanya. Itu. Oke. Jadi kira-kira saya tangkap ya, ke depan itu pemimpin kita teknokratik atau populis gitu ya. Betul, betul, betul. Ya. Kamu siapa namanya tadi? Al-Basit ya. Al-Fasid. Al-Basit. Al-Fasid, ya. Kalau kita lihat di dunia ini selalu ada tren. Tren. Kadang mengarah kepada populisme, kadang mengarah kepada teknokratik. Betul. Ada masanya pemimpin muda berkuasa. Betul. Dulu ada Barack Obama, ada beberapa pemimpin muda. Ada kalanya tua-tua. Ini fenomena yang menarik. Ya, teman-teman di HI bisa mengkaji itu. Ada kalanya muncul kekuatan-kekuatan kanan. Iya. Gitu. Itu apa? Itu cerminan dari kondisi politik masing-masing negara seperti apa. Pemimpin itu refleksi dari sistem politik dan kondisi yang ada. Ya, artinya apa? Kalau kita ingin pemimpin yang ideal, yang tidak saja memainkan sentimen populis, tapi pendekatannya teknokratik, maka ya pemilihnya harus betul-betul terdidik semua. Betul. Itu. Betul. Kita ini punya persoalan serius. Saya baru baca postingnya Mas Gita Wirjawan. Iya, Menurut iya. saya keren ya. Ketika misalnya yang lebih cepat viral Iya. karena joget dangdutnya, Betul. itu lebih diapresiasi misalnya daripada kompetensi dan kemampuannya. Betul. Kira-kira gitu ya. Iya, iya, iya. Itu adalah PR kita hari ini. Benar, benar. Mampu nggak kita sama-sama berikhtiar agar pemilih-pemilih kita ini ketika memilih, ia memilihnya berdasarkan kompetensi dan karakternya daripada atribut-atribut yang kurang penting lainnya. Gimik-gimiknya. Gimik-gimik lainnya. Iya. Kan itu ya. Ya saya kan nggak bisa joget TikTok. Tapi kalau pidato, kalau orasi adu konsep oke. Ya artinya orang seperti saya nggak akan pernah terpilih menjadi orang nomor satu kalau algoritmanya masih seperti ini. Benar. Bener nggak? Benar, Itu benar, kira-kira. benar, benar. Nah, benar, jadi benar. menjawab pertanyaan Anda, ikhtiar agar memunculkan pemimpin berkualitas yang punya kemampuan teknokratik akan berbanding lurus dengan kemampuan kita memberikan edukasi dan mensejahterakan rakyat atau warga. Itu. Kira-kira itu ya. Iya, terima Nah. kasih Pak Bima. Nah. Jelas ya Basit ya? Iya. Oke. Nah, terus terakhir saya mau jawab pertanyaan sekaligus menambahkan yang pertama. Ya. Saya mau mengenalkan satu matrik yang saya temukan berdasarkan pengalaman jadi wali kota 10 tahun. Namanya matrik inovasi. Oke. Nah, ini matrik inovasi. Nah, begini teman-teman. Kita itu, setiap manusia, termasuk ASN, termasuk dosen, ya. Ini bisa dibedakan antara dua dimensi. Yang horizontal adalah dimensi manusia dengan manusia lainnya. Iya. Ada orang-orang yang berpikirnya hanya tentang dirinya. Ini orang yang sangat egois.
Itu di paling kiri dari kalian itu orang egois. Ya. Ada manusia yang hanya berpikir untuk lingkungannya, keluarganya, bangsanya, negaranya. Ini orang-orang yang altruis, yang paling kanan. Ya. Jadi dimensi antara manusia dengan manusia lainnya. Satu lagi adalah dimensi vertikal. Yaitu sejauh mana manusia punya passion for change, mau berubah. Ada orang-orang yang mager, malas gerak, ada di comfort zone. Dia nggak pernah tertarik untuk melakukan perubahan dan melakukan hal yang baru dalam hidupnya. Ya. Itu di bawah. Yang paling ekstrim adalah yang paling atas. Setiap hari dalam hidupnya itu bergelora untuk melakukan perubahan-perubahan. Passion for change. Mulai dari hal yang kecil, coba outfit yang baru, coba kopi yang baru, sampai hal-hal yang baru yang lainnya. Nah, silakan letakkan Anda satu dari 4 dimensi ini. Nah, di Republik ini, ASN-ASN kita, pegawai negeri, birokrat, termasuk dosen, bisa diletakkan juga di sini. Di mana? Yang paling ngeri adalah di sebelah kiri. Mana yang lebih berbahaya menurut Anda? Orang-orang yang egois tapi mager, atau orang-orang yang egois tapi terus bermanuver? Yang merah apa yang kuning? Betul. Yang merah. Kalau yang kuning, orang-orang ini egois, tapi dia diam saja. Ada dan gak ada sama aja. Tapi yang atas, ini orang-orang berpikir untuk dirinya, kelompoknya, mungkin partainya aja. Nah, ini di sebelah kiri, gitu. Ya. Tapi dia terus berubah, terus bermanuver, ini berbahaya. Ya, benar-benar. Yang kanan bawah adik-adik sekalian, itu adalah orang yang baik. Jadi mereka berpikir untuk orang lain. Tetapi mereka nggak kuasa untuk meninggalkan comfort zone. Iya. Nggak melangkah ke fase yang berisiko. Enggak. Orang baik tapi di comfort zone. Yang Republik ini butuhkan adalah orang-orang yang tidak berpikir tentang dirinya, kelompoknya, partainya. Dia berpikir tentang lingkungannya dan negaranya. Dan setiap saat dia berpikir untuk perubahan. Yeah. Ini adalah warna hijau yang di atas tadi. Nah, di Kemendagri, di BKN, perjuangan kita adalah membuat yang kuning dan merah itu hijrah ke warna hijau. Gitu. Nah, silakan Anda masuk kategori mana. Tapi kalau ada di sini, saya yakin ya cuman ada di 2 dimensi tadi. Kalau yang biru atau yang hijau. Amin. Kenapa? Karena anak-anak UI pasti altruis semua. Berpikir tentang kebaikan orang lain. Kira-kira gitu. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tadi ada satu pertanyaan dari, nanti dia nggak bisa kalau belum dijawab. Apa kiranya solusi dari negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan tadi Pak katanya. Habis lulus jadi sarjana, kira-kira Indonesia masih banyak nggak nih ya Pak lapangan pekerjaannya? Saya izin bicara dalam kapasitas sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Betul. Ya, karena ada porsi di Kemenaker, Betul. ada porsi di Kementerian Ekonomi BKPM, gitu. iya. Nah, di Kemendagri ini adik-adik sekalian, ini kan kepala daerah membuat rencana belanja, ya. Itu kita amati di situ. 1, saya pengalaman selama jadi ketua APEKSI Asosiasi Wali Kota. Banyak uang rakyat itu dialokasikan nggak jelas. Untuk makan minum, untuk konsultan yang nggak jelas, dan lain-lain nggak jelas. Oke. Nah, kita, sekarang saya punya power di Kemendagri. Betul. Untuk alokasi yang nggak jelas, nggak kita setujui. Nggak kita keluarkan kemudian approval dari kita, dan kita minta geser untuk hal-hal lain yang bisa dialokasikan untuk menambah lapangan pekerjaan. Kira-kira begitu. Ya, misalnya sektor UMKM, ekonomi kreatif. Itu komitmennya seperti apa? Untuk pelatihan, untuk bimbingan teknis, kompetensinya seperti apa? Nah, ini komitmen kepala daerah masing-masing itu penting. Betul. Karena banyak kepala daerah
ini punya uang misalnya 5 miliar. Tapi 5 miliar ini kemudian misalnya ya, dia beliin mesin jahit dan lain-lain, itu model-model lama. Betul. Nah kalau sekarang kan modelnya collaboration dan co-creation. Iya. Ya sebetulnya dengan zero APBD, kerjasama dengan komunitas, dengan startup, kita bisa membangun ekosistem lapangan pekerjaan gitu. Jadi yang didorong sekarang kepala daerah harus berkolaborasi untuk membangun ekosistem. Betul sekali. Ya, jadi sentra-sentra kuliner, UMKM, tourism itu harus digarap secara maksimal supaya menyerap lapangan pekerjaan di situ. Kira-kira Betul begitu. sekali. Ya. Terima kasih Pak Bima Arif. Terima kasih.